Jelang pertandingan Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia, kami tampilkan cuplikan video ilustrasi pertandingan dan 10 berita menarik menjelang pertandingan dalam pertandingan ini. Setiap detik akan sangat berharga. Baik Shin Tae-yong maupun Roberto Mancini akan memperlihatkan kemampuan terbaik mereka dalam meramu strategi yang tepat untuk meraih kemenangan. Penampilan Timnas Indonesia dan Arab Saudi di laga ini akan menjadi cermin dari kesiapan dan kualitas mereka menjelang laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Dengan atmosfer penuh gairah di Jeddah, laga ini akan menjadi babak awal yang menegangkan dan penuh aksi dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Ogah kalah dari Timnas Indonesia, Roberto Mancini tekankan hal besar ini ke pemain Arab Saudi jika tidak kemungkinan bisa terjungkal di rumah sendiri. Ketimbang rasakan tekanan yang cukup besar, Shin Tae-yong pilih enjoy dan kerahkan yang terbaik untuk Timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi. Alhamdulillah Bang, Paes bisa unjuk gigi lawan Arab, kata Maarten Paes usai diperbolehkan debut untuk Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Tiga pemain kunci Timnas Indonesia versus Arab Saudi bisa buat kejutan dan repotkan tim lawan. Bukan tiba-tiba Sumarji beberkan proses Maarten Paes kenapa bisa bela Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia terbantu dengan banyak pemain abroad. Shin Tae-yong puji Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini. Bang J. Itzes menolak Timnas Garuda diremehkan. Timnas Indonesia layaknya Arab Saudi saat hadapi Argentina, apapun bisa kami kejutkan termasuk pertandingan ini. Netizen heboh usai Maarten Paes bisa main lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia disebut jadi anak emas FIFA. Enggan remehkan Timnas Indonesia dari sudut manapun, Roberto Mancini singgung perkembangan signifikan skuad Garuda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ogah kalah dari Timnas Indonesia, Roberto Mancini tekankan hal besar ini ke pemain Arab Saudi jika tidak kemungkinan bisa terjungkal di rumah sendiri. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini menekankan kepada pemainnya harus siap dan percaya diri dalam laga melawan Timnas Indonesia agar tak menelan kekalahan. Arab Saudi akan menjamu Timnas Indonesia dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, mantan pelatih Inter Milan tersebut tak ingin meremehkan Timnas Indonesia. Walaupun dalam ranking FIFA, Arab Saudi memang memiliki ranking lebih tinggi dibanding Timnas Indonesia. Mancini mengatakan bahwa pertandingan melawan tim asuhan Shin Tae-yong ini akan jadi laga yang sulit. Hal ini karena menurutnya pertandingan pertama di kualifikasi memang selalu sulit.
Oleh karena itu, ia meyakini pertandingan laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini tak akan berlangsung dengan mudah. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami tahu timnas Indonesia, ujar Roberto Mancini. Ini pertandingan pertama dan laga pertama di kualifikasi selalu sulit, ucapnya. Namun ia menekankan bahwa laga melawan timnas Indonesia ini bakal menjadi laga sulit, bukan hanya soal itu. Ia menilai bahwa timnas Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya dalam 10 tahun terakhir, tim Merah Putih terus berkembang dan maju. Bahkan timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Selain itu, Mancini beberapa waktu lalu juga menonton langsung pertandingan timnas U-Strip 23 Indonesia yang ditukangi oleh Shin Tae-yong. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Ketimbang rasakan tekanan yang cukup besar, Shin Tae-yong pilih enjoy dan kerahkan yang terbaik untuk timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong lebih memilih menikmati dan mengerahkan yang terbaik untuk skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi ketimbang merasakan tekanan. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengatakannya dalam konferensi pers jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi sendiri dijadwalkan bakal digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Secara kualitas, Arab Saudi lebih unggul ketimbang timnas Indonesia, terbukti dalam peringkat FIFA The Green Falcons menempati ranking 56 dunia. Sementara timnas Indonesia, pasukan Shin Tae-yong itu kalah jauh yang kini berada di posisi ke-133 dunia. Dari segi head-to-head, timnas Indonesia pun belum pernah menang kontra Arab Saudi dalam 12 laga terakhir dengan rincian 11 kalah dan sekali imbang. Statistik-statistik di atas membuat timnas Indonesia dianggap berada dalam tekanan karena tidak diunggulkan dari lawannya. Namun Shin Tae-yong justru tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki timnas Indonesia dan enggan menjadikan hal itu sebagai beban. Sebaliknya, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu lebih memilih untuk menikmatinya dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Secara personal, saya sudah punya banyak pengalaman dan bahkan tampil di Piala Dunia. Bermain melawan Jerman dengan baik. Jadi kami mempersiapkan diri dengan baik. Saya tak merasakan tekanan apapun. Tandasnya, bisa jadi pihak lawan mendapat tekanan karena sebagai tim jauh lebih unggul dan tuan rumah. Alhamdulillah Bang, Paes bisa unjuk gigi lawan Arab, kata Maarten Paes usai diperbolehkan debut untuk timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kejutan datang dari sosok Maarten Paes. Sebelumnya, nama Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Sementara Maarten Paes boleh membela timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Namun, debut Maarten Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu (4 September 2024). Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, ujar Maarten Paes. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, Maarten Paes pun angkat bicara usai bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, ujar Maarten Paes. Maarten Paes juga sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela timnas Indonesia. Nama saya Maarten, ujar Maarten Paes di akun Instagram timnas Indonesia. Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar. Tutupnya. Tiga pemain kunci timnas Indonesia versus Arab Saudi bisa buat kejutan dan repotkan tim lawan. Timnas Indonesia akan memulai petualangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Laga ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat dan sudah dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, sudah sejak Juni lalu para penggemar belum melihat aksi terbaru dari skuad Garuda. Namun melawan Arab Saudi yang dikenal dengan julukan The Green Falcon bukanlah tugas yang mudah. Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 133 FIFA akan menghadapi lawan yang jauh lebih unggul, Arab Saudi yang menduduki peringkat 56. Pelatih Sintayong menyadari tantangan ini dan bertekad membawa timnya tampil maksimal untuk meraih hasil positif. Meskipun menghadapi lawan tangguh, timnas Indonesia memiliki beberapa pemain kunci yang bisa membuat perbedaan. Ragnar Oratmangoen yang baru debut pada Mei lalu telah menunjukkan performa mengesankan dengan mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan. Kehadirannya di lini depan memberikan harapan baru bagi tim. Tom Haye meski belum memiliki klub resmi tengah menjadi sorotan karena minat klub-klub besar. Fokusnya saat ini adalah membantu timnas Indonesia, di mana dia telah mencetak 1 gol dari 3 laga. Haye diharapkan bisa menjadi jenderal lapangan yang diperlukan tim. Jay Itzes, pemain berusia 24 tahun, juga diharapkan menjadi kunci sukses tim.
Idzas yang baru-baru ini membuat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A Italia adalah salah satu pemain terbaik timnas Indonesia saat ini. Dengan kombinasi pemain-pemain andalan ini, timnas Indonesia berharap dapat menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi dengan penuh percaya diri. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Bukan tiba-tiba Sumarji beberkan proses Maarten Paes kenapa bisa bela timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI Sumarji mengungkapkan bagaimana kiper naturalisasi Maarten Paes akhirnya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ini adalah kabar mengejutkan bagi penggemar timnas, terutama menjelang pertandingan perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Awalnya Maarten Paes yang sebelumnya bermain untuk Dallas FC diperkirakan tidak bisa tampil karena pendaftarannya terlambat. Pendaftaran pemain untuk laga pertama melawan Arab Saudi sudah ditutup pada 5 Agustus dan Paes baru menyelesaikan administrasinya dengan FIFA pada 18 Agustus. Namun setelah Sumarji mengikuti Match Coordination Meeting dalam kurung MCM di Jeddah pada 4 September, akhirnya ada kabar baik. Sumarji yang juga manajer timnas Indonesia menjelaskan bahwa proses agar Paes bisa bermain tidak berjalan mulus. PSSI bekerja keras untuk memastikan kiper keturunan Indonesia Belanda tersebut bisa tampil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berupaya keras agar Paes dapat menambah kekuatan tim Merah Putih, terutama menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi. Proses ini dimulai sejak pekan lalu dengan PSSI mengirimkan surat kepada AFC. Pada MCM, nama Maarten Paes akhirnya terdaftar sebagai pemain yang bisa dimainkan. Jadi PSSI sudah bersurat ke AFC minggu lalu dan hari ini saat MCM, nama Maarten Paes masuk dalam daftar pemain yang bisa diturunkan, jelas Sumarji. Maarten Paes sendiri sudah menyapa para penggemar melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, fans Garuda, tulis Paes, menandakan kesiapan dan semangatnya untuk pertandingan perdana ini. Timnas Indonesia terbantu dengan banyak pemain abroad. Shin Tae-yong puji Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji kekuatan Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini. Jelang laga lawan Arab Saudi, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong justru memuji kekuatan calon lawannya itu. Hal ini dikatakan Shin Tae-yong saat menghadiri konferensi pers jelang laga Rabu dalam kurung 4 September 2024. Menurut Shin Tae-yong, Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini lebih solid dan menyatu. Soal performa Arab Saudi, saya sangat mengapresiasi keunggukan mereka di skill individu antar pemain, kata Shin Tae-yong. Dan juga di bawah asuhan Roberto Mancini, kepemimpinannya dan pendampingannya. Tim terlihat lebih solid, lebih menyatu dan ini mungkin adalah kekuatannya, tambahnya.
Dalam sesi konferensi pers, wartawan lokal juga menanyakan soal banyaknya pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Setidaknya ada 14 pemain abroad di skuad timnas Indonesia, bahkan 10 diantaranya bermain di Eropa. Hal ini sangat berbeda 180 derajat dengan skuad Arab Saudi. The Green Falcon hanya memiliki satu pemain abroad yakni Saud Abdul Hamid yang baru saja bergabung klub Serie A AS Roma. Sisanya skuad Roberto Mancini diisi pemain-pemain yang berkarier di liga domestik. Keinginan pribadi saya sebelum kontrak saya berakhir. Saya ingin Indonesia tetap berada di level tertinggi sepak bola Asia, tambahnya. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis, (5 September 2024. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Bang Jay Itzes menolak timnas Garuda diremehkan. Timnas Indonesia layaknya Arab Saudi saat hadapi Argentina, apapun bisa kami kejutkan termasuk pertandingan ini. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes menyatakan rasa optimismenya jelang lawan Arab Saudi, Kamis (5 September 2024) mendatang. Jay Itzes menjadi perwakilan pemain timnas Indonesia yang menemani Shin Tae-yong di konferensi pers pralaga lawan Arab Saudi Rabu (4 September 2024). Pemain Venezia FC itu tetap menghormati Arab Saudi sebagai lawan. Namun ia yakin timnas Indonesia mampu meladeni Arab Saudi yang di atas kertas sangat diunggulkan. Untuk laga besok, tentu kita tahu Arab Saudi adalah tim yang sangat bagus, ujar Jay Itzes. Mereka sangat berkualitas dan juga banyak pengalaman. Juga banyak diisi pemain yang bagus dari klub yang bagus, tambahnya. Jay Itzes pun mencontohkan Arab Saudi saat lawan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu, di mana Green Falcon memenangi laga dengan skor 2-1. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola, begitu juga timnas Indonesia yang bisa saja mengalahkan Arab Saudi di laga besok. Tetapi ini sepak bola, saya tahu 2 tahun lalu Arab Saudi melawan Argentina dan kita semua tahu bagaimana mereka (Arab Saudi) mengalahkannya (Argentina), ujar Jay Itzes. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita (Timnas Indonesia), kita tergabung di grup yang kompetitif. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kita bisa meletakkan Indonesia karena pada akhirnya kita bermain tanpa beban. Tentu kami punya target di tim ini, semuanya bersatu untuk itu. Inilah sepak bola, semua bisa terjadi, tambahnya. Dalam konferensi pers, Jay Itzes juga sempat ditanya mengenai kehadiran Saud Abdul Hamid di Serie A. Netizen heboh usai Maarten Paes bisa main lawan Arab Saudi, timnas Indonesia disebut jadi anak emas FIFA. Netizen Indonesia langsung heboh saat kiper naturalisasi timnas Indonesia Maarten Paes dipastikan bisa main lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan akan memulai perjuangan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi.
Laga ini bakal berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, PSSI memberikan kabar baik bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Situasi ini bahkan membuat sejumlah netizen menyebut bahwa timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka anak emas FIFA. Wah, nggak sabar nunggu Mas Maarten debut, tulis Fitri Charlina sebagaimana dikutip dari Instagram Timnas Indonesia. Siap tepis semua tendangan Mas Paes, tulis Husni Bas. Lakukan yang terbaik untuk lambang Garuda dan Merah Putih, tulis Dwi Setio. Tidak sabar lihat Paes debut besok, tulis Iski Faizah. Bang Paes semangat bela timnas di kualifikasi Piala Dunia besok, semoga clean sheet lawan Arab nanti, tulis Zilham. Ini yang ditunggu-tunggu, tulis Misa Asabil. Akhirnya bisa debut versus Saudi, tulis Igoal Dirandika. Diam-diam menghanyutkan nih Mas Paes, tulis Rersky 24. Maarten Paes ini rutin main di klubnya, jadi seharusnya langsung bisa adaptasi dengan timnas Indonesia, tulis Zar Koni. Semakin optimis betapa pentingnya di pertandingan pertama, tulis Denny. Anak kesayangan FIFA nih bos, tulis Zidan KBI _ngeri lobby-lobbyannya Pak Erick Thohir dan tim agar Cak Paes main, tulis Doni Kristiawan. Macam-macam sama anak FIFA dalam kurung disertai bendera merah putih, tulis Ucokandrean _gacor lobbyannya Pak Erick ke FIFA. Akhirnya jadi anak emas FIFA, tulis Zikri. Gue tambah yakin kalau kita anak emas FIFA, soalnya Pak Erick bestiannya presiden FIFA, tulis Kosumarno 212. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're Nggak remehkan timnas Indonesia dari sudut manapun, Roberto Mancini singgung perkembangan signifikan skuad Garuda. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini enggan meremehkan timnas Indonesia dan memuji perkembangan signifikan skuad Garuda. Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, Roberto Mancini bicara banyak. Pelatih berusia 59 tahun tersebut mengaku bahwa mereka telah mengenal timnas Indonesia dengan baik. Untuk itu, ia enggan meremehkan skuad Garuda dalam laga perdana ini. Kami mengenal baik timnas Indonesia, ujar Roberto Mancini sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Rabu dalam kurung 4 September 2024. Mantan pelatih Inter Milan tersebut mengaku telah mengetahui bahwa timnas Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan pesat. Pelatih asal Italia itu bahkan menyebut bahwa tim asuhan Shin Tae-yong itu mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, ia tak ingin anak asuhnya meremehkan Jay Itzes dan kawan-kawan. Dengan mengetahui perkembangan tim merah putih itu, Roberto Mancini juga meminta para pemainnya harus siap tempur dan percaya diri. Dengan harapan Arab Saudi bisa mengalahkan timnas Indonesia yang tengah mengalami perkembangan tersebut. Mantan pelatih Manchester City tersebut tak ingin anak asuhnya kalah dari timnas Indonesia nantinya.
Gila benar, Marcelino Ferdinand diklaim sebagai orang Malaysia. Kehebohan di dunia maya. Sebuah klaim mengejutkan datang dari sejumlah netizen Malaysia yang menyatakan bahwa pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, sebenarnya adalah orang Malaysia. Klaim ini tentu saja langsung memicu kehebohan di dunia maya, terutama di kalangan penggemar sepak bola kedua negara. Belum jelas bagaimana klaim ini bisa muncul, namun beberapa netizen Malaysia berpendapat bahwa Marcelino memiliki wajah yang mirip dengan orang Melayu sehingga mereka menyimpulkan bahwa ia berasal dari Malaysia. Ada juga yang mengaitkan klaim ini dengan prestasi Marcelino yang gemilang di Eropa, seolah-olah ingin mengakui bakatnya sebagai milik mereka. Tentu saja, klaim ini langsung ditanggapi dengan berbagai reaksi dari netizen Indonesia. Sebagian besar menanggapinya dengan candaan dan meme lucu, menganggap klaim tersebut sebagai lelucon belaka. Namun ada juga yang merasa kesal dan menganggap klaim tersebut sebagai bentuk provokasi. Faktanya, Marcelino Ferdinand adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang lahir di Jakarta pada 9 September 2004. Ia memulai karier sepak bolanya di klub Persebaya Surabaya dan saat ini bermain untuk klub Belgia, KMS Kadeinze. Marcelino juga merupakan pemain andalan timnas Indonesia, baik di level junior maupun senior. Prestasi Marcelino di Eropa memang patut diacungi jempol. Ia berhasil mencetak 2 gol dalam laga pramusim KMS Kadeinze melawan Groningen, menarik perhatian media Malaysia dan bahkan mendapatkan pujian dari mereka. Klaim bahwa Marcelino Ferdinand adalah orang Malaysia jelas tidak berdasar dan hanya sebuah lelucon di dunia maya. Namun hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat Malaysia terhadap sepak bola Indonesia, terutama terhadap pemain-pemain berbakat seperti Marcelino.